bagaimana caranya kita bikin salary structure untuk pay for skills. Apakah ada tes standar untuk ngetes skillnya, dan skillnya apa saja yang termasuk? Apakah ini juga termasuk dengan, saya tambahin ya Fortunella ya, apakah ini termasuk dengan orang-orang yang kerja di administrasi? Nah gitu, silakan Mas Isdar, sebelum masuk ke pertanyaan kedua, dijawab dulu yang ini ya. Ini bukan jualan, nah tapi di Mercer sendiri teman-teman, itu kami udah punya yang namanya skills library. Jadi kalau sebuah pekerjaan itu perlu skills apa aja. Dan di Mercer juga skills library itu kami punya produk yang lain yang namanya skills reward atau skills pricing. Nah, jadi setiap skills itu ada harganya. Bahkan talent management termasuk di dalamnya promotion itu kami punya bagian yang ketiganya yang mana nih? Kalau skillsnya seperti ini, jadi berapa persen kenaikannya? Nah, itu semua udah ada, Mbak Fortunella dan Mas Hakim ya. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang sangat jauh di depan sana, tapi sekarang aja kita udah punya. Jadi kita harus tahu nih, yang kita cari sekarang bukan hanya orang, bukan hanya kompetensi, tapi skills-nya. Spesifik skills apa nih yang mereka punya. Dan skills ini di market seperti apa? Makin jarang skills-nya dipunyai di market, itu pasti harganya makin tinggi ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita reward mereka based on skills. Ya. Mas Isdar mau tanya lagi, nambah sedikit. Apakah ini bisa ditandai dengan adanya sertifikasi? Yes. Jadi benar sekali Mas Hakim. Jadi gini, kan tadi mungkin juga pertanyaannya, apa buktinya nih? Gitu ya, skill saya udah naik gitu. Iya, tentu saja. Ya buktinya apa dong yang kelihatan gitu kan? Satu, bisa lewat sertifikasi. Dua, dia lewat lewat ujian gitu misalnya. Observasi ya. Betul. Terus tiga, dia misalnya lulus pendidikan tertentu, dan waktu pendidikan itu kan juga pasti ada tesnya gitu ya. Dia pas tesnya itu gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa kita lihat. Yang paling gampang aja di dunia insurance teman-teman, actuarial job gitu ya. Susah itu. Susah banget, dan mereka itu setiap level, jadi kalau mau jadi actuarial internasional yang diakui, itu ada 11 modul sertifikasi yang harus diambil. Yes. Nah, jadi setiap naik level, itu kita bisa kasih nih, nah ini tambahan bonus, gue retain ya, ada retention, gue kasih duit tapi gue retain nih, gitu. Nah, itu yang biasanya dilakukan teman-teman. Nah, jadi begitu dapat sertifikasi kan, oh dia udah ahli, diakui nih secara dunia gitu. Berarti orang-orang yang bergerak di bidang administrasi should worry about this ya Mas, karena nanti mereka akan kalah dengan orang-orang yang bergerak di bidang IT nih. Makin tinggi skillnya, makin wow, salary structure-nya juga makin beda gitu. Betul nggak Mas Isdar? Ya betul. Nah ini jadi memang kalau misalnya kita bicara soal orang HR sendiri ya, tadi Mas Hakim nanya di awal. Orang HR sendiri itu harus meningkatkan skills-nya nih supaya kita nggak ketinggalan. Karena kalau nggak nanti dibilangnya, oh HR itu skills-nya gampang. Banyak orang di market yang bisa lakukan. Yes. Itu become jobs atau profession. Tapi sebenarnya saya ingin bilang ke teman-teman, kalau teman-teman bekerja di HR, ini adalah zaman harusnya HR menjadi bagian yang sangat menonjol. Kenapa? Di zaman pandemi ini fokusnya itu adalah pada mental health, pada well-being, soal personal, strategic planning. Betul, dan HR harusnya main di situ. Nah, ini jadi kesempatan emas. Berarti harus dirubah dulu mindset-nya, jadi digital mindset ya, Mas? Oke. Iya. Digital mindset tentu saja ya, teman-teman ya. Ini adalah mungkin bisa jadi pembeda dan juga menjadi facilitating factors buat kita semua.